ada apa. Semenjak era kepemimpinan Panglima TNI Yudo Margono, jabatan dan Puspomat kosong. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat disingkat Puspomat merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI Angkatan Darat dan bagian dari Puspom TNI yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AD sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggara fungsi-fungsi polisi militer. Polisi militer TNI Angkatan Darat bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping melaksanakan tugas pokoknya, Polisi Militer Angkatan Darat juga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi dalam dan luar negeri. Saat ini Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dipimpin oleh seorang komandan Puspomat yang berpangkat Letnan Jenderal TNI. Dan saat ini jabatan dan Puspomat masih kosong semenjak era kepemimpinan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Menurut laman resmi Puspomat, posisi dan Puspomat saat ini masih kosong sehingga Wadan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana mengambil pimpinan tertinggi Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Seperti kita ketahui bersama jabatan dan Puspomat sebelumnya berpangkat Jenderal Bintang 3. Berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI yang diteken Presiden Joko Widodo dan dieksekusi era Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, serta Komandan dan Puspomat pertama yang berpangkat Letnan Jenderal TNI adalah Letjen TNI Dodik Wijanarko, dan dilanjutkan oleh Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, yang pensiun sejak 14 Januari 2023. Sejak Letjen TNI Chandra W. Sukotjo pensiun, maka jabatan dan Puspomat kosong. Seperti dan Puspomat sebelumnya, sejak tahun 1997 sampai 2020, jabatan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat selalu dipercayakan kepada Jenderal Bintang 2 atau Maijen TNI. Menurut sumber berita republika.co.id, Markas Besar Angkatan Darat akan merombak ratusan jabatan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Selain pertimbangan reorganisasi, kebijakan itu juga untuk menjawab pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam baru. Saat ini TNI AD baru memiliki 15 Kodam di Indonesia. Nantinya Kodam bakal berdiri di seluruh 38 provinsi, sehingga bakal dibentuk 23 Kodam baru, salah satunya dengan cara menaikkan status Korem. Akan ada 121 jabatan pati yang dihapuskan untuk efisiensi kinerja organisasi dan sebagian nanti akan dialihkan untuk mengisi jabatan di Kodam baru jika usulan itu diterima, kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari. Imbas reorganisasi, menurut Kadispenat juga membuat ada beberapa jabatan yang harus diturunkan statusnya. Misalnya Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD yang sekarang dijabat Pati Letnan Jenderal, nantinya diemban Pati Bintang 2 atau berpangkat Maijen. Begitupun dengan Komandan Pusat Angkatan Darat atau dan Puspomat yang sekarang diduduki Pati Bintang 3 akan dijabat Pati Bintang 2. Sehingga pada era Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, maka beberapa posisi yang dianggap kurang efektif dikoreksi kembali. Adapun mereka yang saat ini menjabat Bintang 3 tidak akan diturunkan, tetapi dibiarkan sampai memasuki usia pensiun. Dan penggantinya langsung diisi Pati Bintang 2. Selain Kepala RSPAD, jabatan dan Puspomat nantinya juga akan dijabat Pati Bintang 2, kata Kadispenat Brigjen TNI Hamim Tohari. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengemukakan Mabesat berencana pihaknya membentuk markas Kodam di setiap provinsi di Indonesia. Beliau menyebut kebijakan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Menhan Prabowo Subianto. Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada Kodam, kata Dudung usai rapat pimpinan TNI AD tahun anggaran 2023 di Mabesat. Bagaimana menurut sahabat NDK Channel? Silahkan tinggal pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel.